Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini, bagian sharing ilmu IT. Pada video ini, saya akan membahas mengenai beberapa komponen utama yang ada di Kubernetes. Beberapa komponen utama yang akan dibahas meliputi node, pod, service, ingress, config map, secret, volume, replica set, deployment, dan stateful set. Pertama, saya akan membahas mengenai node. Node merupakan server yang berbentuk secara fisik atau virtual yang digunakan untuk menjalankan Kubernetes. Kumpulan node tersebut dinamakan cluster. Terdapat dua jenis node, yaitu master node dan worker node. Masing-masing node tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Master node memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola aktivitas yang ada di cluster. Sedangkan worker node digunakan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan oleh master node. Selanjutnya yaitu pod. Pod merupakan objek terkecil yang terletak di node yang berisi kontainer. Kontainer yaitu sebuah lingkungan yang terisolasi untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Setiap pod memiliki alamat IP yang berbeda-beda dengan pod lainnya. Alamat IP ini bersifat internal, dengan kata lain hanya dapat diakses di dalam satu klaster. Komunikasi antar pod dapat dilakukan melalui alamat IP yang ada di setiap pod. Alamat IP tersebut akan terus digunakan oleh pod selama pod masih hidup. Ketika ada pod yang mati, misalnya disebabkan oleh pod yang dihapus, dan ingin menjalankan pod itu lagi, pod baru yang dijalankan ini akan mendapat alamat IP yang baru. Alamat IP yang akan digunakan oleh pod tidak dapat diseting secara manual. Di dalam satu pod dapat menjalankan satu atau lebih kontainer. Semua kontainer yang ada di suatu pod dapat saling berkomunikasi menggunakan localhost dan dapat berbagi folder yang sama, biasanya dikenal dengan nama volume. Apabila ingin berkomunikasi ke kontainer tertentu yang ada di dalam suatu pod, yang mana pod tersebut memiliki banyak kontainer, dapat melakukannya melalui port kontainer tersebut. Selanjutnya mengenai service. Service merupakan objek yang bertujuan untuk meneruskan request ke beberapa pod yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, ada satu pod development dan dua pod production. Lalu ada request dari pod monitoring yang mengarah ke pod production. Kalau mengirim request langsung ke pod production, perlu untuk mencatat setiap alamat IP pod production. Agar tidak perlu mencatat alamat IP setiap pod, maka diperlukanlah service. Sehingga request dari pod monitoring akan dikirim ke service. Lalu tugas service lah yang akan meneruskan ke dua pod production. Service memiliki dua jenis IP, yaitu cluster IP dan external IP. Cluster IP hanya dapat menerima request dari dalam cluster. Sedangkan dengan menggunakan external IP, memungkinkan untuk menerima request dari luar cluster. Lalu lanjut ke ingress. Ingress digunakan untuk mengatur request dari luar cluster dalam bentuk URL ke service tertentu berdasarkan aturan yang telah dibuat. Misalnya, ada request test.com dari user. Request ini akan masuk ke ingress. Kemudian, ingress akan mengarahkannya ke service dashboard. Kalau ada request test.com/login dari user, request tersebut akan diarahkan ke service login ketika masuk ke ingress. Selain mengatur request, ingress juga dapat menggunakan SSL. Jika banyak service yang perlu menggunakan SSL, cukup mengkonfigurasinya sekali pada ingress.
dibutuhkan pada setiap service. Config map. Config map merupakan resource yang digunakan untuk memasukkan konfigurasi yang tidak sensitif atau tidak terlalu penting ke dalam kontainer. Konfigurasi yang dimasukkan tidak mengalami enkripsi terlebih dahulu. Dengan menempatkan konfigurasi aplikasi di luar kontainer, aplikasi akan lebih fleksibel karena dapat mengedit konfigurasi tanpa perlu masuk ke kontainer secara langsung atau mengganti image kontainer. Secret. Cara kerja secret sama seperti config map. Yang membedakannya yaitu secret digunakan untuk menyimpan data penting yang telah dienkripsi ke base 64. Secret cocok digunakan untuk menyimpan password. Selanjutnya volume. Data yang disimpan di kontainer itu bersifat sementara. Saat pod mati, data yang ada di kontainer juga ikut hilang. Dari masalah inilah, volume dibutuhkan. Dengan menggunakan volume, data yang ada di dalam kontainer dapat dikeluarkan dari pod, sehingga data tersebut dapat berdiri sendiri. Data di dalam volume tersebut akan dipertahankan, walaupun pod mati atau di restart. Volume juga bisa digunakan untuk berbagi data yang ada di folder antar kontainer dalam satu pod. Kalau volume digunakan dengan cara seperti ini, ketika pod mati, data di volume akan ikut hilang. Replika set. Replika set memiliki tugas untuk memastikan jumlah pod yang harus berjalan dan harus menggunakan kontainer image yang mana. Jika terdapat salah satu pod yang dihapus, replika set akan membuat pod baru untuk menggantikan pod yang telah dihapus tersebut secara otomatis. Pod yang dihasilkan oleh replika set memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, replika set juga memiliki nomor revisi, sehingga berguna ketika ingin melakukan rollback. Deployment. Deployment digunakan untuk mengatur pod dan replika set. Pada saat pertama kali menjalankan deployment akan menghasilkan replika set yang baru. Lalu, saat konfigurasi deployment diupdate, misalnya mengganti image container, replika set juga akan ikut diperbarui. Semua pod yang dihasilkan oleh deployment dapat terhubung ke volume yang sama. Misalnya, ada deployment dengan konfigurasi 3 pod dan 1 volume. Hasil dari konfigurasi tersebut, yaitu ketiga pod yang dihasilkan dari replika set, akan terhubung ke volume yang sama. Stateful set. Stateful set digunakan untuk membuat dan mengatur pod yang berisi aplikasi stateful. Contoh aplikasi stateful yaitu MySQL, Kafka, dan Redis. Ketika stateful set dipasang dengan volume, akan menghasilkan setiap pod yang memiliki volume masing-masing, dan antar volume tersebut tidak terjadi replikasi. Sekian penjelasan singkat mengenai beberapa komponen utama Kubernetes pada video ini. Apabila ada yang salah atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen aja. Insya Allah kalau saya ada ilmunya akan saya jawab. Dan kalau belum ada ilmunya, nanti coba saya usahakan untuk mencari jawabannya. Terima kasih.